Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan, perkenalkan kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri Hasdika Maulana Hasan dengan NPM 2022 1450 2014. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Arfiani dengan NPM 2022 1450 2058. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lilis Apriani Stungkir dengan NPM 2020 14500 351. Kami di sini akan memaparkan materi yang berjudul sumber belajar dan media pembelajaran. Nah, karena tadi ada sumber belajar dan media pembelajaran, maka dari itu kita harus mengetahui apa itu pengertian sumber belajar. Menurut Association for Educational Communications and Technology, sumber pembelajaran adalah segala sesuatu atau daya yang dapat dimanfaatkan oleh guru, baik secara terpisah maupun dalam bentuk gabungan, untuk kepentingan belajar mengajar dengan tujuan meningkatkan efektivitas dan efisiensi tujuan pembelajaran. Sumber belajar adalah segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan oleh peserta didik untuk mempelajari bahan dan pengalaman belajar sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Kemudian, apa saja sih fungsi sumber belajar? Nah, yang pertama, ada meningkatkan produktivitas pembelajaran dengan jalan, mempercepat laju belajar dan membantu guru untuk menggunakan waktu secara lebih baik. Yang kedua, memberikan kemungkinan pembelajaran yang sifatnya lebih individual dengan cara mengurangi kontrol guru yang kaku dan tradisional dan memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk berkembang sesuai dengan kemampuannya. Yang ketiga, memberikan dasar yang lebih ilmiah terhadap pembelajaran dengan cara perancangan program pembelajaran yang lebih sistematis dan pengembangan bahan pengajaran yang dilandasi oleh penelitian. 4. Lebih menetapkan pembelajaran dengan jalan, meningkatkan kemampuan sumber belajar, penyajian informasi dan bahan secara lebih konkret. Kemudian yang kelima, memungkinkan belajar secara seketika, yaitu mengurangi kesenjangan antara pembelajaran yang bersifat verbal dan abstrak dengan realitas yang sifatnya konkret. Kemudian yang terakhir, yang keenam, memungkinkan penyajian pembelajaran yang lebih luas dengan menyajikan informasi yang mampu menembus batas geografis. Jenis-jenis sumber belajar. Kemudian apa saja sih jenis-jenis sumber belajar? Nah, mari kita ketahui. Yang pertama ada pesan atau message. Adalah informasi pembelajaran yang akan disampaikan yang dapat berupa ide, fakta, ajaran, nilai, dan data. Yang kedua ada orang atau people. Adalah manusia yang berperan sebagai pencari, penyimpan, pengolah, dan penyaji pesan tersebut. Contohnya, ada guru, dosen, tutor, pustakawan, laboran, instruktur, widya iswara, pelatih olahraga, tenaga ahli, produser, peneliti, dan masih banyak lagi. Bahkan termasuk peserta didik itu sendiri. Kemudian yang ketiga ada bahan. Nah, bahan adalah merupakan perangkat lunak atau software yang mengandung pesan-pesan pembelajaran yang biasanya disajikan melalui peralatan tertentu. Contohnya, ada buku teks, ada modul, ada transparansi atau OHT, kaset program audio, kaset program video, program slide suara, program instruction, CAI atau pembelajaran berbasis komputer, film, dan lain-lain. Yang keempat ada alat. Alat adalah perangkat keras atau hardware yang digunakan untuk menyajikan pesan yang tersimpan dalam bahan. Contohnya OHP, proyektor, tape recorder, video atau CD player, komputer, proyektor film, dan lain-lain. 5. Teknik. Teknik adalah prosedur atau langkah-langkah tertentu yang disiapkan dalam menggunakan bahan, alat, lingkungan, dan orang untuk menyampaikan pesan. Misalnya demonstrasi, diskusi, praktikum, pembelajaran.
Yang keenam ada lingkungan atau setting. Situasi sekitar di mana pesan disalurkan atau ditransmisikan. Contoh, ruangan kelas, studio, perpustakaan, auditorium, aula, atau sumber belajar yang dirancang, taman, kebun, pasar, museum, toko, atau sumber belajar yang dimanfaatkan. Di sini saya akan melanjutkan dan menjelaskan tentang materi sebelumnya, yaitu tentang pengertian media pembelajaran. Dalam dunia pendidikan, kata media disebut dengan media pembelajaran. Arsyad menyampaikan bahwa media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi dalam proses belajar mengajar sehingga dapat merangsang perhatian dan minat peserta didik dalam belajar. Selanjutnya terdapat manfaat media pembelajaran. Secara umum, media pembelajaran mempunyai manfaat sebagai berikut. 1. Memperjelas penyajian suatu pesan agar tidak terlalu bersifat verbalistis. Yang kedua, mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan daya indera seperti yang A. Objek yang terlalu besar dapat digantikan dengan realita gambar, film bingkai, film gambar video, atau model. Yang B. Objek yang terlalu kecil dibantu dengan proyektor mikro, film slide, gambar video, atau gambar. Yang ketiga, dengan menggunakan media pembelajaran secara tepat dan bervariasi, dapat mengatasi sikap pasif peserta didik. Dalam hal ini, media pembelajaran berguna untuk yang A. menimbulkan gairah belajar, yang B. memungkinkan interaksi langsung antara peserta didik dengan lingkungan dan kenyataan. Yang terakhir, yang keempat, dengan sifat yang unik pada peserta didik, juga dengan lingkungan dan pengalaman yang berbeda-beda, sedangkan kurikulum dan materi pembelajaran yang sama untuk setiap peserta didik. Masalah ini dapat diatasi dengan media pembelajaran dan kemampuannya, seperti memberikan perangsang yang sama, menyamakan pengalaman, menimbulkan persepsi yang sama. Jenis-jenis media pembelajaran. Terdapat 6 jenis dasar dari media pembelajaran menurut Henich and Molenda 2005. Yang pertama yaitu teks. Teks merupakan elemen dasar bagi menyampaikan suatu informasi yang mempunyai berbagai jenis dan bentuk tulisan yang berupaya memberi daya tarik dalam penyampaian informasi. Selanjutnya yaitu media audio. Media audio membantu menyampaikan maklumat dengan lebih berkesan, membantu meningkatkan daya tarik terhadap suatu persembahan. Jenis audio termasuk suara latar, musik, dan rekaman suara dan lainnya. Selanjutnya yang ketiga ada media visual. Media visual yaitu media yang dapat memberikan rangsangan-rangsangan visual seperti gambar, foto, sketsa, diagram, bagan, grafik, kartun, poster, papan bulletin, dan lainnya. Selanjutnya yang keempat media proyeksi gerak. Media proyeksi gerak termasuk di dalamnya ada film gerak, film galang, program TV, video kaset, CD, DVD, VCD. Yang terakhir ada benda-benda tiruan atau miniatur, seperti benda-benda 3 dimensi yang dapat disentuh dan diraba oleh peserta didik. Media ini dibuat untuk mengatasi keterbatasan baik objek maupun situasi sehingga proses pembelajaran tetap berjalan dengan baik. Selanjutnya yaitu fungsi media pembelajaran. Secara rinci, fungsi media dalam proses pembelajaran yaitu terdapat 10 fungsi. Yang pertama yaitu menyaksikan benda yang ada atau peristiwa yang terjadi pada masa lampau dengan perantara gambar, potret, slide, film, video, atau media yang lainnya. Yang kedua yaitu mengamati benda, peristiwa yang sukar dikunjungi, baik karena jaraknya jauh, berbahaya, atau terlarang. Misalnya video tentang kehidupan harimau di hutan, keadaan dan kesibukan di pusat reaktor nuklir, dan sebagainya. Yang ketiga, memperoleh gambar yang jelas tentang benda atau hal-hal yang sukar diamati secara langsung karena ukurannya yang tidak memungkinkan, baik karena terlalu besar atau terlalu kecil. Yang keempat yaitu mengamati dengan teliti binatang-binatang yang sukar diamati secara langsung karena sukar ditangkap. Dengan bantuan gambar, potret, slide, film, atau video, peserta didik dapat mengamati berbagai macam serangga. Yang kelima yaitu mengamati peristiwa-peristiwa yang jarang terjadi atau berbahaya untuk didekati. Selanjutnya yang keenam, mengamati dengan jelas benda-benda yang mudah rusak atau sukar diawetkan. Selanjutnya yang ketujuh, dengan mudah membandingkan suatu dan bantuan gambar, model, atau foto, peserta didik dapat dengan mudah membandingkan dua benda yang berbeda sifat ukuran, warna, dan sebagainya.
Selanjutnya yang ke-8, dapat melihat secara cepat suatu proses yang berlangsung secara lambat. Selanjutnya yang ke-9, dapat melihat secara lambat gerakan-gerakan yang berlangsung secara cepat. Selanjutnya yang terakhir yaitu melihat bagian-bagian yang tersembunyi dari suatu alat dengan diagram, bagan, model. Peserta didik dapat mengamati dengan mesin yang suka diamati secara langsung. Baik, terima kasih. Sekian pemaparan materi tentang sumber dan media pembelajaran yang dapat kelompok kami paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.